Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Perbincangan kali ini mengomentari pendapat-pendapat ulama yang mendukung gagasan Mu'tazilah. Jadi pendapat-pendapat ulama yang mendukung gagasan Mu'tazilah. Ada banyak persamaan antara Asy'ariyah itu dengan Mu'tazilah ya. Karena memang lahirnya Asy'ariyah ini dari Mu'tazilah. Tak bisa didustakan itu. Sejarah menyatakan bahwa Asy'ariyah itu lahir dari Mu'tazilah. Di mana di dalam dunia Mu'tazilah juga tercampur dengan pemahaman Jahmiyah, tercampur dengan pemahaman Jabariyah, tercampur dengan pemahaman Qadariyah, tercampur dengan pemahaman Hururiyah, bahkan tercampur dengan pemahaman Sururiyah. Ini pemahaman-pemahaman dalam Islam cukup banyak ya. Nah, mana yang ahlus sunnati wal jamaah, mana yang bukan, itu kan persoalannya akidah. Kalau kita melihat kepada perkataan Abu Khatim, Mu'tazilah ini akan selalu menyebut lawannya dengan Mujassimah. Itu perkataannya Abu Hatim. Orang yang selalu berteriak Mujassim itu sebenarnya dia Mu'tazilah. Orang yang berteriak-teriak yaitu Mujassam, Mujassim dan sebagainya, dia adalah pemikiran Jahmiyah atau Hasyawiyah. Jadi banyak itu pengikut-pengikutnya di dunia Islam ya. Sejak lahirnya gagasan Qadariyah. Di zaman Ibnu Umar sudah ada gagasan Qadariyah ya. Lahir sesudah itu berbagai macam paham, termasuk lahirnya Syiah dan sebagainya. Nah, yang akan kita angkat berkaitan dengan ayat istiwa. Mari kita perhatikan ayat-ayat istiwa yang memastikan Allah berada di atas arsy ini digugat oleh para ulama. Oleh para ulama yang menjadi salah satu motivator dari gerakan menerima ayat zahiri gitu. Anti menerima ayat zahiri. Kenapa saya katakan gerakan anti menerima ayat al-zahiri? Karena mereka menolak zahirnya ayat. Menolak zahirnya ayat, bahwa ayat itu esensinya bukan seperti yang dikatakan oleh ayat, tetapi esensinya menurut mereka sebagaimana yang dikatakan dan menjadi pendapat mereka. Contohnya ayat yaitu surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Kemudian dikatakan apa sesudah itu? Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, yaitu dalam 6 masa. Dia sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanmu itu tadi yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini dalam surat Al-A'raf. Kemudian kalau dibaca juga dalam surat Yunus ya, dalam surat Yunus disebutkan hampir sama ayatnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi cuma kalimat lanjutannya yughshil lailan nahara, gitu ayat selanjutnya. Nah, yang kedua ini surat Yunus, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy.
Ya, summastawa 'alal arash. Dialah sesungguhnya Allah Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian bersemayam di atas arsy. Jadi setelah menciptakan 6 masa, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Kalau dilihat ayatnya itu sampai ke bawah masih lengkap ya. Lalu yang ketiga, Huwallahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Summastawa 'alal arash. Ya, summastawa 'alal arash. Sama. Pengertian ayatnya itu sama. Itu kalau tidak salah ini surat Ar-Ra'd. Kemudian yang keempat adalah Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Summastawa 'alal arsy. Summastawa 'alal arsyir rahman kalau tidak salah. Summastawa 'alal arsyir rahman. Kemudian juga kalau dibaca dalam surat Al-Hadid, dalam surat As-Sajdah ya. Wallahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Malakum min dunihi min waliyyi wala syafi' afala tatadhakkarun ila akhir ayat. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi summa ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sana mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in ila akhir itu. Nah, ayat ini juga menyatakan dengan tegas setelah menciptakan langit dan bumi dan kedua isinya, summastawa 'alal arsyir rahman. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy ar-Rahman. Kemudian Allah dinyatakan bersemayam di atas arsy oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin jelas kedudukannya, arah ayat ini menjelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolak ayat seperti ini bisa mendatangkan kekafiran. Memahami ayat dengan takwil bisa menyesatkan. Karena termasuk yuharrifunal kalimah an mawadi'ihi, yaitu merubah maksud ayat dari tempat yang sebenar-benarnya, dari tempatnya, yaitu mawadi'ihi tadi, dari kedudukannya. Akhirnya jadi seorang mu'attalah, orang yang mengingkari ayat Ar-Rahman. Ia mengingkari, pada akhirnya mengingkari, oh Allah mengatakan A, mereka menafsirkan B. Allah menyatakan B, mereka menafsirkan A. Pada akhirnya bergeser dari kedudukan pengertian yang diinginkan oleh Allah, lalu mereka bikin keinginan sendiri sesuai dengan kemauan mereka gitu. Padahal kan harus teliti ya. Lalu kalau dikembangkan lebih jauh ayat-ayat tersebut, terlalu banyak ayat-ayat yang menjelaskan, yang dijelaskan dengan hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy. Itu tidak sedikit, banyak sekali ayatnya yang terhimpun dalam Al-Arsy yang ditulis oleh yaitu Ad-Dhahabi. Nah, membahas yaitu Kitabul Arsy, langsung membahas tentang Allah. Ada ribuan dalil di situ yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala
berada di atas langit. Ini sangat ditakuti ahlul bid'ah ini. Karena ahlul bid'ah itu adalah robot pemahaman dari Mu'tazilah. Mereka berkedok satu-satunya jalan dalam rangka memasyarakatkan paham Mu'tazilah ini agar bisa diterima oleh umat, yaitu menggunakan kedok aswaja ahlus sunnati wal jamaah. Padahal isi sebenarnya dari aswaja itu adalah Mu'tazilah, pemahaman Mu'tazilah. Ini menurut Abu Hatim, bahwa Mu'tazilah ini menyebutkan yusammal Mu'tazilah ahlus sunnati wal jamaah, dikatakan bahwa Mu'tazilah memberikan nama kepada ahlus sunnati wal jamaah mujassim, yaitu yang menjisimkan Allah. Jadi siapa sekarang yang sering menjisimkan Allah itu menyebut apa namanya? Menyebut bahwa pahamnya adalah mujassim, ya orang-orang yang Mu'tazilah yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Ini Abu Hatim sendiri. Jadi menurut Abu Hatim lagi dikatakan Hasyawiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah akan menyebut ahlus sunnati wal jamaah Hasyawiyah. Jadi yaitu Hasyawiyah itu apa ya, orang yang zahiri gitu, akan menyebut ahlus sunnati wal jamaah macam-macam tuh. Kalau kita lihat pemahaman mereka ini dari Jahmiyah, dari Mu'tazilah, yang jelas apa yang dilontarkan oleh mereka tentang Allah Subhanahu wa taala keluar dari batas yang sewajarnya. Kita tetap berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah tadi yang nyata-nyata menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Jangan bergeser dari pemahaman yang benar itu. Masa iya Allah seolah-olah berbicara ayat-ayat itu, ya, Allah berbicara seolah-olah ayat itu adalah ayat yang salah gitu, sehingga harus ditafsirkan menurut akal manusia yang tidak punya kemampuan dan dipaksakan untuk mampu. Akhirnya mencoba menafsirkan ayat-ayat Allah yang datang tidak pada jalan yang sebenarnya. Ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.